Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diniatul Akidahi dengan nomor NIM 2311089013 dari kelas 1E D4 alih kredit TRPL. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya memahami dari decision support system atau dikenal dengan sistem penunjang keputusan SPK. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tiga pembahasan, yaitu ada konseptual dari SPK, pengambilan keputusan, yang ketiga itu ada implementasi, yang keempat kesimpulan dari pembahasan decision support system. Pertama itu ada konseptual dari decision support system. Di sini kita akan memahami dan mengetahui bagaimana dan apa itu decision support system. Decision support system merupakan sebuah sistem informasi yang memiliki basis komputerisasi yang berperan untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan pada suatu perusahaan dan organisasi. Jenis-jenis keputusan itu ada dua. Yang pertama, terprogram, dan yang kedua tidak terprogram. Jenis keputusan terprogram bersifat ulang dan rutin. Aktivitas pengambilan keputusannya jelas. Contohnya pada keputusan pemesanan barang, penagihan utang, dan sebagainya. Yang kedua itu ada jenis keputusan tidak terprogram. Jenis keputusan tidak terprogram ini bersifat baru, tidak terstruktur, dan jarang dikonsekuen. Contohnya itu ada pengembangan sebuah teknologi baru yang masih berada pada proses testing dan proses perekrutan karyawannya eksekutif. Sistem pendukung keputusan ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, itu membantu pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Yang ketiga, memfasilitasi analisis data. Dan keempat itu mengoptimalkan kinerja organisasi. Selanjutnya itu ada pengambilan keputusan. Di sini kita akan mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. 4 tahapan utama dalam sistem pendukung keputusan, yaitu intelligence. Kegiatan intelligence berfungsi untuk mengenali masalah dan kebutuhan dan kesempatan. Yang kedua itu ada choice. Di sini kita bisa memilih alternatif untuk keputusan terbaik. Yang ketiga itu ada desain. Pada desain ini kita mengetahui cara-cara untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan. Yang keempat itu ada implementasi, melakukan penguasaan dan interaksi yang kita perlukan. Di sini ada proses dari pemodelan pendukung keputusan. Ini ada yang pertama dimulai dari intelligence fase, yang kedua ada fase desain, yang keempat ada fase choice. Belas karakteristik dari decision support system. Yang pertama itu masalah semi struktur dan tidak terstruktur. Yang kedua ada memberi dukungan untuk para manajer dan dalam semua level. Yang ketiga, memberi dukungan bagi individu atau kelompok. Yang keempat, keputusan saling mempengaruhi atau dilakukan berurutan. Yang kelima, memberi dukungan bagi semua tahap proses pengambilan keputusan. Yang keenam, masalah semi struktur dan tidak terstruktur. Dan yang ketujuh,
bersifat adaptif fleksibel, 8 mudah digunakan, 9 efektif, 10 dapat dikendalikan, 11 mudah dikembangkan, 12 modelan dan analisis, 13 itu ada kemampuan akses ke data, 14 itu ada standalone terintegrasi dan berbasis web. Di sini ada komponen dari SPK atau DFS. Yang pertama itu ada data manajemen. Data manajemen itu data relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut dengan database manajemen sistem. Yang kedua itu ada model manajemen. Model manajemen melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains, atau berbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan sistem atau kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan. Dan ketika itu ada communication. Pada communication, user dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada decision yang melakukan subsistem ini. Berarti pada sistem pendukung keputusan memiliki interface atau antarmuka yang akan menghubungkan antara user dengan sistem. Knowledge management. Ini adalah sistem opsional yang dapat mendukung sistem lainnya atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Ini ada 5 langkah dalam membuat sistem pendukung keputusan. Yang pertama, kita identifikasi masalah pada sebuah sampel yang akan kita jadikan sebagai sistem pendukung keputusan. Yang kedua, kita akan mengumpulkan data dari masalah-masalah yang ada. Yang ketiga, kita akan melakukan atau pemilihan metode untuk melakukan analisis data yang akan kita jadikan sebagai pemilihan keputusan. Yang keempat, kita akan mengembangkan model dari sistem pendukung keputusan yang sudah kita rancang. Yang kelima, mengimplementasikan sistem pendukung keputusan yang ada. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh implementasinya. Di sini saya mengambil dari sebuah jurnal dengan judul Implementasi Metode Mora untuk Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Sales Terbaik pada PD Anugerah Abadi Baru. Pada implementasi ini kita akan menggunakan metode Mora sebagai analisis datanya. Persiapan metode Mora itu ada 4. Yang pertama, kita akan menentukan nilai dari kriteria, alternatif, dan bobotnya. Yang kedua, kita akan melakukan matriks keputusan. Dalam analisis datanya akan kita buatkan matriks keputusan atau normalisasi matriks dengan rumus yang telah disediakan. Yang ketiga, akan dilakukan normalisasi penilaian atau optimasi. Pada normalisasi ini kita dapat mencarinya dengan cara mengurangi nilai maksimal dengan nilai minimal. Dan selanjutnya itu adalah perankingan. Perankingan merupakan tahapan akhir dengan melakukan perankingan dan nilai berdasarkan nilai tertinggi dari nilai optimasi alternatif yang ada. Yang kedua, kita akan penentuan kriteria dan bobot. Dalam penentuan kriteria dan bobot, kita memiliki data alternatif dan data kriteria. Pada data alternatif ini berisi dari sampel-sampel yang akan kita jadikan sebagai untuk mencari keputusan yang akan kita cari perankingannya.
Di sini ada 6 sampel yang telah divideokan dan selanjutnya di situ ada kriteria. Kriteria ini sebagai jenis kriteria yang akan mempengaruhi nilai dari alternatif tersebut. Misalnya sini ada kriteria penjualan, efisiensi, kedisiplinan, dan skill. Di setiap kriteria memiliki bobot kriteria, dan inilah yang nanti akan kita jadikan sebagai penentu nilainya. Data kedua itu ada data nilai alternatif dan nilai keputusan. Nilai alternatif ini akan diinputkan oleh user, di mana user akan menginputkan nama alternatif dan nilai dari kriterianya. Selanjutnya itu ada nilai keputusan. Pada nilai keputusan ini pada nilai keputusan ini akan dikonversi dari data alternatif. Misalnya dari 25 jadi jadi untuk nilai 25 itu berada pada rank 1 sampai 5. Sampai seperti itu. Di sini terdapat data nilai keputusan. Dari nilai keputusan, selanjutnya akan melakukan normalisasi matriks keputusannya. Normalisasi matriks keputusan didapat dari nilai penjumlahan baris pada matriks keputusan, lalu dijumlahkan dan dibagi dengan nilai alternatif kriteria. Maka didapatkanlah nilai normalisasi matriks keputusan. Di sini. Berarti untuk salah satu contohnya itu dari alternatif A001 kriteria C1, berarti itu ada 2 dibagi dengan normalisasi matriks keputusan C1. Di sini ada 6,92820323. Berarti dibagi dengan 2, didapat hasil adalah 0,28867. Dan begitu untuk seterusnya. Dari hasil matriks keputusan, maka didapatlah normalisasi matriks terbobot. Di sini akan kita lakukan penjumlahan di mana perkalian di mana hasil dari matriks keputusan tadi penjumlahan gitu. Nah, berarti normalisasi matriks terbobot ini didapat dari hasil matriks keputusan dikali dengan bobot kriteria. Contohnya pada Q1 yang dikalikan 30 akan menghasilkan 0,08860. Selanjutnya itu melakukan preferensi alternatif. Preferensi alternatif ini dilakukan penjumlahan seluruh kriteria mulai dari C1 sampai dengan C5 dijumlahkan dan akan menghasilkan YI ini. Selanjutnya itu melakukan perankingan dengan mendata nilai yang tertinggi. Nilai tertinggi akan mendapatkan ranking 1 dan selanjutnya sampai ranking ke-6. Di sini terakhir ada kesimpulan dari bisnisnya support system, yaitu bisnis support system bermanfaat sebagai alternatif untuk mengambil keputusan pada sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuan dari decision support system ini meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Jadi pada perusahaan atau organisasi yang menggunakan sistem pendukung keputusan ini akan menghemat waktu dan energi dalam pengambilan sebuah keputusan, sehingga pada perusahaan tidak memerlukan biaya dan tenaga yang banyak untuk mengambil sebuah keputusan. Dengan adanya sistem pendukung keputusan ini, mereka akan mendapat keputusan yang lebih baik.
Langkah-langkah proses pengambilan keputusan sebagai berikut. Itu ada pengumpulan data, pemrosesan data, analisis data, penyajian informasi, dan pengambilan keputusan. Berikut saya mendapatkan beberapa informasi dari perpustakaan terhadap langsung ya. Dan itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata dan materi yang kurang tersampaikan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.